Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 tentang peluang dan distribusi peluang. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan ada saya sendiri, Elin Herlina Kurniawan, kemudian Fariha Nurul Izzah, Anissa Fitri Hairani, dan Nur Endah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan. A. Peluang. Peluang sama dengan kemungkinan. Maksudnya adalah kemungkinan benar dan tidak benar. Peluang ini juga tidak pernah menyatakan diri dengan suatu kepastian. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah ketika seorang penggemar sepak bola sedang melihat sepak bola. Kemudian penggemar itu mengomentari timnya antara menang dan kalah. Nah, secara tidak langsung penggemar ini telah memiliki konsep peluang dalam statistika. Nilai peluang. Nah, bisa kita lihat kan gambar yang ada di PowerPoint ini. Nah, keterangan dari gambar tersebut adalah artinya nilai peluang itu terendahnya atau minimalnya adalah 0. Nah, sedangkan nilai tertingginya atau maksimalnya adalah 1. Selanjutnya adalah rumus peluang. Rumus peluangnya yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangannya adalah P dalam kurung A adalah peluang kejadian, N dalam kurung A adalah banyaknya kejadian, dan N dalam kurung S adalah banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal, sebuah uang logam dilempar, tentukan peluang munculnya angka. Jawab. Di sini kita akan menggambarkan A ini angka dan G ini adalah gambar. Nah, NS ini adalah banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, yang mungkin terjadi kan kalau tidak saat kita melempar uang logamnya, kalau tidak angka ya pasti gambar. Jadi kita masukkan kan angka dan gambarnya. Ada 2 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan peluang munculnya angka. Nah, pastikan di antara angka dan gambar ini peluang munculnya tuh pasti 1 karena sebuah uang logam. Kemudian kita tinggal masukkan rumus peluang yang tadi, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 2, jadi 1/2. B. Distribusi peluang. Peluang distribusi adalah peluang terjadinya suatu peristiwa. Contoh, seorang siswa mengerjakan satu tes butir soal pilihan benar dan salah yang diberikan oleh gurunya. Maka peluang menjawab benar diberi tanda 1 dan jawaban yang salah diberi tanda 0. Sedangkan notasi jawaban dilambangkan dengan X. Maka notasi peluang yang baru adalah P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 1/2 untuk jawaban benar, dan P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1/2 untuk jawaban yang salah. Jadi distribusi peluang ini adalah kemungkinan besar yang terjadi. Nah, di sini kan contohnya seorang siswa diberi soal oleh gurunya antara benar dan salah. Jadi distribusi peluangnya yang mungkin terjadinya adalah kalau tidak benar ya berarti salah. Kalau jawaban benar diberi tanda 1 dan jika jawaban salah diberi tanda 0. Contoh kedua, apabila butir soal benar salah yang dijawab siswa ada 2 butir, maka akan terjadi pasangan-pasangan, yaitu benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Dalam bentuk peluang didapat P dalam kurung benar-benar sama dengan P dalam kurung benar salah. Mohon maaf, ini masih ada kelanjutannya. P dalam kurung salah benar sama dengan P dalam kurung salah-salah sama dengan 1/4. Untuk jawaban benar pada 2 butir benar salah dinyatakan dengan X. Maka X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Secara visual frekuensi jawaban benar dapat disusun dalam bentuk tabel. Kita bisa lihat tabel di bawah yang sebelah kiri ini adalah gambaran dari keseluruhan ya, masih belum dalam penarikan kesimpulan atau intinya belum. Ini masih dalam keseluruhannya, sejabar-jabarnya. Yang tadi itu SS itu kita beri tanda 0 ya karena salah semua. Yang BS adalah 1, SB juga 1, dan benar-benar 2. Kemudian kita melihat tabel sebelah kanan. Di sini tabelnya adalah penarikan kesimpulannya, intinya dari tabel yang sebelah kiri tadi. X ini
yang tadi frekuensi jawaban benarnya. Yang salah kan ada 0 ya. Nilai peluangnya ada 1/4. Yang satu ini adalah jawaban benar-benar, karena duanya ada 1, jadi di 1 nilai peluangnya 2/4. Kemudian yang 2 ini adalah yang tadi benar salah dan salah benar, nilai frekuensinya 1/4 gitu. Jadi kita jumlahkan 1/4 tambah 2/4 dan 1/4 sama dengan 1. Kembali lagi nilai peluangnya tidak lebih, minimal nilai peluang adalah 0 dan maksimal nilai peluang adalah 1. Terbukti. Yeay. Selanjutnya adalah contoh ketiga dan contoh keempat. Nah, contoh kali ini kita tidak menggunakan lagi sebuah tes butir soal, melainkan kita menggunakan sebuah uang logam ya. Nah, yang contoh ketiga ini distribusi peluang 1 uang logam. Nah, yang 1 uang logam ini tidak ada bedanya dengan tes butir soal yang pertama tadi kita bahas. Jadi cuman kalau yang logam ini yang jadi pertanyaannya keluarnya gambar. Kalau di tes butir soal tadi kan peluang benarnya ya. Nah, kalau yang di sini ini peluang keluarnya gambar. Jadi di situ di contoh ketiga tabelnya yang kalau misalkan keluarnya cuman angka, kita kasih tanda 0 ya. Jadi 1/2. Yang satu itu juga kita jika keluarnya gambar, jadi nilainya juga setengah, nilai peluangnya setengah tambah setengah jadi 1. Kemudian contoh yang keempat juga sama dengan sama dengan tes butir soal yang jika diberi tes butirnya tuh 2 kalau nggak salah iya. Nah, ini juga sama nih penjabarannya dengan yang tabel sebelumnya, cuman ini udah penarikan kesimpulannya ya, tidak ada penjabarannya. Cuman ini sama, penarikan kesimpulannya juga sama, 0, 1, 2 yang nilai gambarnya itu, kemudian yang nilai peluangnya 1/4 dan 2/4 dan 1/4 dijumlahkan jadi angka 1. Nah, selanjutnya sama ya prosesnya juga yang contoh kelima dan contoh keenam ini, tidak ada bedanya. Bisa kita lihat jika di buku di halaman 92. Selanjutnya adalah contoh grafik ya untuk peluang yang tadi itu, yang mata uang logam itu. Nah, gambarannya seperti ini grafiknya. Yang paling kiri atas itu adalah peluang 1 mata uang logam. Nah, gambarannya seperti ini yang tadi setengah-setengah itu. Terus 2 mata uang logam ini ya gambarnya yang 1 dan 3 ini yang 1/4. Kemudian yang 2 ini yang paling tinggi di ini itu nilai peluangnya yang 2/4. Nah, yang sebelah kanan ini adalah grafik dari 3 mata uang logam. Mohon maaf ya nggak ada keterangannya. 3 mata uang logam ya. Nah, yang 1 sama 4 ini adalah 1/8. Sedangkan 2 dan 3 ini adalah 3/8. Seperti itu. Bisa kita lihat di halaman 94 teman-teman. Gitu biar nggak pusing ya. Ada keterangannya di buku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fariha Nurul Iza akan melanjutkan materi, yaitu tentang distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi dianggap rata. Seperti rata-rata itu sama dengan median, sama dengan modus. Nah, apa sih probabilitas? Probabilitas adalah hal-hal yang terjadi atau melakukan percobaan yang dijawab dengan kemungkinan atau peluang. Jadi, probabilitas itu adalah kemungkinan atau peluang yang terjadi pada suatu percobaan. Kurva normal juga memiliki sifat dan karakteristik. Yang pertama itu unimodal, yaitu distribusi normal hanya memiliki satu modus. Yang kedua, simetris, yaitu setengah bagian pertama identik dengan setengah bagian keduanya. Yang ketiga, identik, yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus, yang seperti
saya jelaskan pertama. Yang keempat itu ada asimptonik, yaitu tidak pernah menyentuh garis mendatar. Jadi lengkungannya itu akan terus lurus seperti ini. Jadi abis melengkung ke atas langsung melurus ke sana gitu. Jadi tidak akan langsung ke sumbu X atau sumbu Z gitu. Ada beberapa bentuk kurva yang berdistribusi normal. Yang pertama ada kurva normal dengan pi sama dengan 0 dan theta sama dengan 1. Seperti contoh gambar yang ada di PPT atau bisa dilihat di buku. Nah, selanjutnya itu ada kurva normal dengan platikurtik, memiliki simpangan baku atau theta yang besar sehingga bentuk kurva normal makin rendah, seperti yang digambar ya. Misalnya harga pi sama dengan 11 dan theta sama dengan 6. Jadi semakin melebar ke samping kanan dan kirinya gitu. Selanjutnya ada kurva normal leptokurtik, memiliki harga simpangan baku atau theta yang lebih kecil, maka bentuk kurva normal makin meninggi. Misal harga pi sama dengan 25 dan theta sama dengan 8 atau simpangan baku sama dengan 8. Jadi bentuknya itu kayak agak lancip gitu loh, terus pipih bentuk kurvanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada luas kurva normal baku dibatasi oleh skor Z antara Z sama dengan min 1 dan Z sama dengan plus 1 dan sama dengan Z sama dengan min 2 dan Z sama dengan plus 2. Z sama dengan min 3 dan Z sama dengan plus 3. Dengan masing-masing besarnya adalah dari Z sama dengan min 1 ke Z sama dengan plus 1 itu adalah 68,27%. Nah, dari Z min 2 ke Z plus 2 itu 95,73%. Nah, selanjutnya itu Z sama dengan min 3 dan Z plus 3 itu 99,73%. Nah, di slide ini tuh ada rumusnya. Z sama dengan X kurang pi per theta. Jadi Z itu adalah variabel normal standar, X-nya itu adalah nilai variabel random, pi-nya sama dengan nilai rata-rata random, theta-nya sama dengan standar deviasi variabel random. Nah, ini ada contoh soalnya dan slide selanjutnya adalah cara penyelesaiannya seperti apa. Kalian bisa lihat ya dan perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Terima kasih. Distribusi student atau distribusi T berfungsi sebagai pengganti distribusi normal baku yang tidak diketahui simpangan baku populasinya, atau bisa dilambangkan dengan sigma kecil, dan untuk mengatasinya diganti menggunakan simpangan baku sampel yang dilambangkan dengan huruf S. Rumus dari distribusi T yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar dari N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyak sampel. Distribusi T digunakan jika banyak data kurang dari 30. Bentuk distribusi T yaitu simetris, sama dengan bentuk distribusi normal baku yang memiliki rata-rata sama dengan 0. Nilai T bertanda negatif jika berada di bawah 0.
dan sebaliknya positif jika berada di atas 0. Berikut adalah tabel distribusi T, di mana terdapat nilai-nilai T dan derajat kebebasan. Ini adalah nilai-nilai T dan ini adalah derajat kebebasan. Ini adalah bentuk kurva dari distribusi T, di mana luas P terdiri atas nilai-nilai T dan alfa terdiri atas nilai-nilai peluang yang dibatasi dengan TP. Berikut adalah contoh penggunaan tabel T. Nah, diketahui suatu sampel acak berukuran N sama dengan 14, maka derajat kebebasan sama dengan 13 dan peluang sama dengan 0,95, maka melihat dari pertemuan baris dan kolom akan diperoleh harga T sama dengan 1,77. Kemudian distribusi C kuadrat atau dibaca chi-square. Distribusi ini berasal dari distribusi normal baku Z yang memiliki rata-rata sama dengan 0 dan variasi sama dengan 1. Apabila harga Z dikuadratkan dan dijumlahkan akan membentuk distribusi gamma yang disebut dengan distribusi C kuadrat dalam bentuk berikut. Nah, berikut adalah visualisasi distribusi C kuadrat dengan berbagai V atau derajat kebebasan. Nah, berdasarkan grafik C kuadrat, terlihat semakin besar derajat kebebasan, bentuk distribusi yang semula miring ke kanan akan semakin simetris dan membentuk distribusi normal baku. Untuk memudahkan perhitungan distribusi C kuadrat, telah dibuatkan tabel distribusi C kuadrat. Nah, dalam tabel distribusi C kuadrat terdiri dari kolom yang berisikan derajat kebebasan dan baris yang paling atas berisikan masing-masing harga C kuadrat. Contoh, untuk mencari harga C kuadrat dengan P sama dengan 0,95 dan derajat kebebasan sama dengan 18, maka setelah dicari pada kolom kiri bilangan 18 dan baris atas 0,95, maka akan diperoleh harga C kuadrat 28,9. Nah, berikut adalah contoh tabel C kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah distribusi F atau yang bisa disebut dengan distribusi Fisher. Distribusi ini berasal dari variabel acak kontinu yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Distribusi F ini diturunkan dari distribusi normal baku melalui distribusi C kuadrat. Distribusi ini merupakan perbandingan dua buah distribusi C kuadrat. Nah, dalam bentuk rumusnya itu bisa kalian lihat di sebelah kiri layar. Dari rumus ini terdapat dua derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan pemilang yang dilambangkan dengan F1 yang berada di atas dan derajat kebebasan penyebut yang dilambangkan dengan F2 yang berada di bawah. Sama halnya dengan distribusi C kuadrat, maka bentuk kurva pada distribusi F tidak simetris dan miring ke kanan, dan tidak ada yang negatif tergantung kepada dua derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan atas dan bawah.
Nah, sesuai fungsinya ini, fungsi densitas peluang F yang dirumuskan di bagian bawah. Selanjutnya, dalam bentuk grafik, fungsi densitas distribusi peluang F digambarkan sebagai berikut. Distribusi F ini memiliki peranan yang penting dalam statistika inferensial. Maka disusun dalam tabel untuk memudahkan mencari. Tabel distribusi F menggunakan alfa 0,05 dan alfa 0,01 dengan derajat kebebasan pembilang F1 dan derajat kebebasan penyebut F2. Kolam menunjukkan derajat kebebasan penyebut dan baris menunjukkan derajat kebebasan pembilang pada harga tertentu. Untuk memberi ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk grafik kurva distribusi F sebagai berikut. Nah, daerah yang berada di sebelah kanan titik kurva sama dengan luas alfa atau F alfa V1 V2. Nah, masuk ke contoh selanjutnya. Dua kelompok siswa mengikuti ujian bahasa Indonesia. Masing-masing derajat kebebasannya V1 20 dan V2 10. Dapat ditulis dengan V1 V2 sama dengan 20 10. Dihitung pada alfa 0,05 dan alfa 0,01 pada tabel dengan alfa 0,05, yaitu pada baris pertama, pertemuan antar baris dengan kolam mencari derajat kebebasan pembilang V1 20. Dan bagian kolam derajat kebebasan penyebut V2 itu kan tadi 10. Nah, diperoleh harganya itu F sama dengan 2,77. Untuk F alfa 0,01 dicari pada tempat yang sama dengan derajat 0,05 tetapi dilihat pada baris kedua. Maka diperoleh harga F4 sama dengan 4,71. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.